Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sejenak kita mendengar firman menyapa. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa di hari Senin 31 Januari 2022 tertulis dalam kitab Yeremia pasal 32 ayat 17. Saya akan membaca, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak kita diingatkan kembali bagaimana Tuhan berkuasa atas semesta alam yang kita kenal dengan Allah Sebaot, yang pada hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, hari kedua cakrawala, hari ketiga tumbuh-tumbuhan, hari keempat benda penerang matahari bulan bintang, hari kelima menciptakan hewan di udara, di darat dan di air, hari keenam menciptakan manusia, dan hari ketujuh berhenti dari ciptaan Tuhan. Kitab Yeremia mengingatkan kita kembali, Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi, dan dengan kekuatanmu yang besar, dengan lenganmu yang terentang. Apa yang ada di dunia ini sesungguhnya adalah gubahan tangan Tuhan. Diakhiri dengan tiada mustahil apapun. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Benar apa yang kita pikirkan tentu tidak sama dengan yang Tuhan pikirkan. Justru sebaliknya, apa yang Tuhan pikirkan untuk manusia, yang kita sebut dengan otoritas Tuhan, itulah yang harus kita junjung tinggi. Kuasa kasih Allah sungguh tak terselami oleh manusia. Sehebat apapun pikiran manusia, tidak akan pernah mampu menjangkau pikiran Tuhan. Allah begitu dahsyat, luar biasa, sungguh heran. Hal-hal yang mustahil bagi manusia, bagi Allah semua akan terjadi. Immanuel, El Shaddai, Allah Maha Besar. Allah bisa merubah segalanya. Yang pertama, bisa merubah yang katakan itu masalah, bisa menjadi berkat jika kita imani. Yang kedua, katakan jika karena sesuatu hal kita merasa putus asa, ya kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Putus asa itu akan dirubah menjadi pengharapan. Yang ketiga, menurut kita masa depan kita sudah suram karena COVID, karena penyakit, karena masalah itu. Tapi jika kita berserah kepada Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Masa depan yang tadinya dianggap suram menjadi sesuatu yang indah. Semuanya, bila kita turut dalam sudut pandang Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan lebih bijaksana untuk meraihnya. Bagaimana hal yang tidak mungkin menjadi mungkin? Oh, pasti. Iman yang pertama adalah iman menjadi suatu proteksi. Aminkan rencana Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Manusia boleh berprogram, boleh planning, boleh punya target, namun seutuhnya kita serahkan kepada Tuhan.
Katakan target kita A. Kalau Tuhan menjadikan jadi B, itulah yang terbaik. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biar kita melakukan sesuatu yang harus kita kerjakan menjadi kewajiban kita, dan selebihnya biarlah Tuhan mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Berikutnya adalah firman yang lebih spesifik. Bagaimana kita mewujudkan tiada mustahil bagi Tuhan. Prioritas utama dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mengutamakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ibarat kita mengkonsumsi makanan tiap hari. Lebih daripada itu, mengkonsumsi firman Tuhan dalam kehidupan kita, agar firman Tuhan bekerja, agar pikiran Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kita. Berikutnya, respon menerima firman Tuhan. Bagaimana kita merespon firman Tuhan? Tidak seperti merespon berita yang ada di televisi, berita yang ada di koran, berita yang kita baca di WA group, di Facebook, di Instagram. Boleh aja kita lihat, kita baca, tapi kita imani, numpang lewat aja gitu. Namun respon menerima firman Tuhan tidak seperti itu. Harus kita gumuli, imani bahwa campur tangan Tuhan turut bekerja di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan iman anak manusia merupakan satu testimoni, merupakan satu kesaksian bahwa kuasa Allah abadi, dulu, sekarang, dan akan datang. Jangan pernah kita katakan bahwa mujizat itu hanya terjadi di Alkitab. Itu pemahaman yang salah. Mujizat itu ada dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Mujizat itu terjadi dalam perjanjian lama, perjanjian baru, sekarang, dan akan datang. Kualitas mujizat itu tidak akan pernah berkurang 1% sedikit pun. Kalau begitu, yang salah di mana? Kita manusia yang kadang tidak pure mempercayai, tidak murni mempercayakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kemurnian iman kita sebagaimana kemurnian iman Abraham, Ishak, Yakob, kemurnian iman Sarah, dan beberapa tokoh-tokoh Alkitab, kemurnian iman Maria dan Yusuf, yang mereka semua itu tokoh-tokoh pahlawan iman yang merasakan kemustahilan Tuhan, yang merasakan mustahil menurut manusia, tapi bagi Tuhan semua bisa terjadi. Bapak Ibu Saudara, ada satu lagu untuk menginspirasi kita agar tetap mengimani bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah atas segala keberadaan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami. Dalam sisi warna kehidupan kami, sering kami mengatakan tidak mungkin terjadi. Namun dikala Tuhan bekerja, apa yang kami pikirkan tidak seperti rasional kami. Tuhan mengubah semuanya karena sesungguhnya otoritas Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan kami. Bagi manusia sesuatu kemustahilan, tapi bagi Allah semua bisa terjadi. Mengimani akan semua itu, terima kasih atas firman-Mu yang menggugah kami. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Biarlah kami melakukan apa yang menjadi pekerjaan kami, dan selebihnya Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami sungguh tahu, sungguh memahami Tuhan selalu bekerja untuk kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh mewarnai kehidupan setiap umat Tuhan, baik jemaat Petuju, di luar Petuju, seluruh anak Tuhan yang ada di dunia ini. Jika mereka dalam keadaan sakit, mari Tuhan Engkau boleh pulihkan. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Biarlah penyembuhan yang dari Tuhan yang boleh kami andalkan. Jika para jemaat-Mu dalam sukacita karena umur panjang, karena kesehatan, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan seluruh jemaat Tuhan, yang boleh memberikan kami sukacita atas umur yang panjang, memberkati setiap pekerjaan mereka, memberkati keluarga mereka, Tuhan menjadi nahkoda dalam menuntun kehidupannya. Terima kasih Bapa. Dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh anak-anak kami dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, anak perguruan tinggi, dan yang sudah dapat kerja, yang sudah memperoleh apa yang Tuhan apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka. Biarlah semakin mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagi yang belum dapat pekerjaan, mari Tuhan Engkau boleh tunjukkan pada waktu yang tepat. Terima kasih Bapa di surga. Dalam tangan-Mu kami serahkan pimpinan negara kami, pimpinan gereja kami. Biarlah mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya, tetapi yang takut pada Tuhan, melakukan dengan penuh kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami muliakan Tuhan dengan segala kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.